nggak pernah kayak gini. Selama ini nggak pernah? Nggak pernah. Selama aku SMA, SMP tuh muka aku tuh nggak dipakein apapun aja tuh ya udah bersih-bersih aja. Aku tuh pakai retinol dan vitamin C. Merek? Boleh sebut. Gak apa-apa, sebut aja. Oke. Oh, yang murah itu. Kalau misalnya posisi seperti kamu sekarang, menurut kamu ini masalahnya sekali-sekali atau masalahnya sudah jadi sakit ini? Bagi aku ya biasa aja. Makanya itu Lagi-lagi. Bisa gak sih jerawat kayak gini punya nggak diobatin apa-apa sembuh sendiri? Bisa nggak? Bisa. Caranya? Sebenarnya kamu tuh pintar-pintar enggak ya sebenarnya ya? Dia tuh tahu loh bahwa retinol tuh nggak boleh digabung dengan AHA dan BHA, apalagi dicampur dengan vitamin C. Ya, sebenarnya dia tuh tahu, tapi dia nggak tahu bahwa jerawat itu yang kayak gini punya sudah parah dan harus diobati. Itu namanya bebal. Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semi sketsa. Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman. Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait. Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show. Kamu sadar gak sih, kamu makin cakepan? Makin cantik kan beneran? Suami ngomong gak? Enggak. Sejak kamu di konsul dok pakai skincare kamu tuh cakepan banget sekarang. Masa sih dok? Filternya berhasil. Dok, saya gak pakai filter loh, saya pakai Samsung. Editornya. Iya lagi. Jangan dikasih tahu. Ya, tapi dok. beneran cakepan banget. Ini karena efek kerja kan. efek kerjanya senang sama dokter. Pakai skincare juga. Betul, skincare juga cocok gitu. Cocok ya. Cocok, makasih ya dok. Kamu ini gak sih pasien-pasien kita kamu cek-cekin, kontrolin gak sih semuanya? Selalu dok, setiap menit aku tanyain. Sembuh atau mati semua? Enggak dong, sembuh dok. Sembuh ya? Dok, jangan bikin orang mati. Jangan. Ini sembuh. Dan sekarang nih dok, ada pasien yang ya dia tidak terkenal banget. Tidak terkenal sih. Tapi gak seterkenal kita lah ya. Takut banget. Sombong sekali. Tapi dia juara dok. Dia juara lomba banyak jerawat dok. Boleh gak dok? Ada kategorinya. Ada dok. Secitayam dok. Boleh gak dok? Kita ada undang? per areanya juga ya? Area. Dan dia masuk finalis 2 besar. Gitu. Boleh ya dok? Saya undang ya. Iya boleh. Kasian loh dia dok. Dia pengen banget berubah. Terus dia tuh takut ke klinik-klinik. Iya. Makanya udah saya paksa. Dia menang itu karena dia takut ke klinik ya. Jadi banyak banget jerawat. Mungkin supaya untuk memenangkan hadiah tadi. Hadiahnya cuma kipas angin kok dok. Nggak banyak. Ya saya panggil aja ya dok ya. Iya. Nyonya Abigail, silakan masuk. Halo. Hai. Halo Abigail. Duduk. Silakan duduk. Iya, udah duduk. Memang menang ya? Menang. Ini penghargaan ya? Iya, nggak mau juara pergi. Jerawat terbanyak ranking 2. Gak tahu nih terbanyak atau enggak nih. Itu muka apa pizza? Nggak tahu toppingnya. Kurang di amplas. Nggak boleh gitu ya dok. Dulu aja maaf ya. Iya nggak apa-apa. Habis lebaran kan Habis ya. lebaran, Iya iya. nggak apa-apa. Tapi mau konsul apa nih, katanya takut ya ke klinik-klinik ya? Iya karena taunya sih kalau ke klinik itu malah makin ada beberapa makin parah. Taunya sih gitu. Jadi aku kayak gak mau. Trust issue mungkin. Oh, aku pernah lihat kamu di TikTok. Aduh, FYP ya. CEO apa ya? CEO apa tuh? Offset Girl Bohongan. Gitu. Benar kan? Iya. Aku tuh mantau. Yang bermasalah tuh aku pantau. Maksudnya apa nih? Biasanya aku lihat itu yang jerawatan aku pantau, flekan, cerai. Jadi buat kalian yang mau diundang di Dokter Ica, Harus bermasalah dulu. Harus bermasalah. Kalau nggak masalah nggak dinotis. Kalau bisa yang sangat bermasalah ya. Harus konflik. Sebentar lagi admin akan undang kali ya. Drama nih. Iya, aku lihat kamu juga, tapi kamu takut datang ke klinik. Iya. Takut ke dokter juga. Takut ke dokter, males juga iya. Aku tuh aneh, aku tuh cewek, tapi aku tuh nggak suka ke salon, nggak suka ke klinik, pokoknya nggak suka hal-hal kayak aku harus diem terus lama gitu, nggak suka. Aku tuh bahkan sukanya apa? sukanya apa ya?
Sukanya menggalau sesuai konten aja. Tapi kan kamu jerawatan, kamu nggak lihat kamu jerawatan? Karena aku masih berpikir skincare aja cukup sama pola hidup. Harus diperbaiki gitu. Aku mikirnya masih begitu. Oke, umurnya berapa Mbak? Tahun ini 24. 24 tahun. Oke. Dok scan, Dok kan punya penglihatan yang sangat tajam kan. Coba scan dulu Dok. Itu jerawatnya sudah beberapa berbekas. Iya. Jerawatnya sudah berbekas. Sudah hitam. Iya, sudah hitam. Ada yang ada yang dipencet juga kayaknya ya. Yang di sebelah situ, yang di sebelah situ. Sebenarnya aku nggak pencet, tapi kalau cuci muka tuh gemes, kasar, jadi kayak gitu, ada yang pecah jadi ya. kayak udah deh gitu. Emang orangnya kasar. Kasar banget ya. Emang apa yang kamu harapkan dari cuci muka yang kasar ya gitu? Apakah kamu mengharapkan cuci muka kasar begitu sudah selesai? Ini mulus lagi. Iya. Bagi aku semakin kasar semakin bersih. Jadi gini. Apakah kamu berpikir kalau misalnya kamu mencuci muka kasar terus tiba-tiba itu lepas kayak gitu ya? Tadinya gitu. Kamu pikir itu spidol? Itu gemes dong, lihatnya tuh di kaca kayak kok nggak hilang-hilang gitu. Jadi kayak gitu. Karena aku nggak pernah kayak gini selama 20 ini pertama mulai itu Desember. Selama ini nggak pernah? Nggak pernah. Dari aku SMA tuh teman-teman aku tuh kalau pubertas mereka kan biasa breakout ya. Aku tuh nggak pernah. Selama aku SMA, SMP tuh muka aku tuh nggak dipakein apapun aja tuh ya udah bersih-bersih aja, tapi nggak glowing, tapi bersih gitu. Tapi sebelum jerawatan itu kamu emang udah sering FYP di TikTok? Iya, tapi konten aku beda. Santet. Apa iya? Lagi musim ya? Ngomong aja dulu ya sebelum kita dihujat. Terutama lu sih dihujat. Apalagi musim ya? Tapi kan banyak orang kayak gini 23 tahun gak pernah ketemu dengan jerawat satu pun. Begitu 24 tahun ketemu jerawat. Omongan kita tuh menyakiti hati dia loh. Serius. Iya, aku insecure. Rencana. Salin aja dia. Gimana sih? Kamu ngomongin pizza lagi. Kan dokter yang nyuruh. Dokter ya yang di belakang briefing. Hajar aja biar kita nggak briefing. Bener guys. Bener kata suster guys. Main lagi orang ini. Dia nggak tahu di channel gue. Kita bestie aja ya udah. Kita ganti ini bintang Sorry ya, bukan maksud suster saya. Udah tersinggung gimana ini? Kalau mau nangis aja nggak apa-apa. Tapi maksudnya kayak gini juga. Kita kan di sini kan kontennya kita konsul dok ini kan satu kita mau belajar, yang kedua kita juga pengen kasih hiburan nih. Ya, sebenarnya aku bisa sih buat podcastnya sendiri, buat kamu sampai nangis kayak gitu punya. Tapi apakah kamu menangis menghilangkan jerawat kamu kan juga enggak kan? Betul. Oke, jadi dengan duduknya di sini kita sudah sepakat sama-sama kita mau sembuhin nih. Jadi kita mau cari tahu dulu ya. Oke, penyebabnya kan dari mulus banget, kayak jalan tol kayak gitu punya. Kok bisa seperti ini? Boleh sebut gak nih? Aku pertama pulang dari luar negeri. Pulang dari mana? Penang. Waktu itu tiba-tiba jerawat satu di sini tuh pipi sebelah kanan doang jerawatnya. Otak saya lagi menganalisa apa hubungannya Penang dengan jerawat. Iya, kan kemarin ada konten. Oke, silakan dilanjutkan. Terus aku tuh pakai retinol dan vitamin C. Tapi dipakainya merek? Boleh sebut. Gak apa-apa, sebut aja. Oke. Oh, yang murah itu. Ya lanjut. Memang suster saya tuh suka kayak gitu. Iya, retinolnya sih kayaknya nggak apa-apa ya. Boleh. Sponsorin. Enggak. Itu aku karena aku kan belum pernah pakai retinol gitu-gitu dan aku katanya itu bagus untuk pemula. Aku coba, terus ternyata tuh malah 3 bulan pakai aku pikir purging. Aku tuh tadinya nggak ngerti ada istilah purgingnya, apa itu purging gitu. Katanya tuh kalau udah lebih dari 3 bulan itu bukan purging Kak, itu nggak cocok. Tapi aku baru ngehnya itu selama 3 bulan pakai. Akhirnya tuh malah makin parah. Aku sempat puasa skincare. Katanya tuh jangan pakai apa-apa, facial wash aja. Nular ke pipi sebelah kiri. Jadi sekarang kiri kanan, aku udah balik ke basic skincare sampai sekarang ya begini. Jadi tuh aku sebenarnya kebingungan. Aku udah pakai yang mereknya yang oke bagi aku, brand luar Korea juga udah pakai, lokal juga udah, tapi ya kayak gini-gini aja, gak ada perubahan. Sekarang kamu pakai basic skincare. Iya. Apa aja yang kamu pakai? Sanskar itu sama Kiehl's itu aku pakai.
pantas aja nggak sembuh. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Bukan masalah mengecilkan merek tersebut ya. Kan sekali lagi aku sudah ngomong di episode sebelumnya ya, bahwa bedanya skincare dan obat itu ada perbedaan. Ya kalau kita merawat diri itu dengan menggunakan skincare, kayak aku gak begitu punya permasalahan apapun, aku pengen merawat supaya gak jadi lebih tua, gak ada kerutan gitu ya, maka aku merawat diri dengan skincare. Kalau kayak Ryuka nih, kita lihat ya, gak ada masalah nih, masalah dompet dia banyak, token listrik dia, tapi kita kasih skincare bisa. Ya jadi contohnya, dok aku pengen lebih gelap dok, klik dulu, bisa ya, kita bisa lebih terang dong dok. Lebih gelap. Ya Allah, masa depan aja yang gelap. Jangan, amit-amit ya Allah. Tapi kalau lu sakit, lu butuh obat, bukan butuh di perawatan ya. Untuk yang obat, kamu nggak bisa pakai yang dari drugstore. Jadi yang kayak drugstore itu yang kayak merek-merek yang kamu sebutin tadi, bukan itu jelek, itu bagus. Tapi itu drugstore. Kalau misalnya wajah kamu sensitif nih, mudah berjerawat nih, tapi jerawatnya on off. Kayak misalnya bunga nih ya, sekali-sekali timbul sini pas lagi halangan, sekali-sekali nih ya. Atau aku nih tiba-tiba muncul, aku pakai skincare tersebut ya, itu sangat membantu. Tapi kalau misalnya posisi seperti kamu sekarang, menurut kamu ini masalahnya sekali-sekali atau masalahnya sudah jadi pesakit ini? Bagi aku ya, biasa aja. Itulah itu makanya itu lagi jadi menurut aku tuh jerawat aku tuh kayak masih biasa aja gitu. Mungkin masih denial gitu loh. Jadi aku masih percaya sama skincare tanpa obat-obatan. Makanya nggak usah, belum butuh klinik lah ini gitu ya. Iya betul gitu. Walaupun udah teman-teman di TikTok juga bilang kak konsul kesini bagus, ditawarin klinik, aku tuh kayak gue butuhnya skincare. Kamu agak bebal memang. Oh iya tuh bahasa saya bebal. Bebal. Berarti bukan salah kita, bukan salah produk juga. Iya, bukan salah produk juga. Ya ini nggak ada, makanya dia ngomong penang itu kan aku mikir gitu. Dari cerita tadi dia substansi penang itu apa? Apakah cuaca mungkin? Iya. Kalau retinolnya aku masih bisa masuk sih, karena kan retinol itu kan ada efek eksfoliasi ya. Jadi dia itu mengikis skin barrier dia. Mungkin karena dia nggak cocok juga dengan produk tersebut. Bukan karena produknya jelek, tapi nggak cocok dengan produknya. Yang satu skin barrier dia itu agak sedikit terkikis, rusak, sehingga jadinya jerawat, sakit, masuk bakteri, ya kayak gitu ya. Terus nggak kamu obatin, justru kamu pegang, pindah ke sebelah, akhirnya jadi banyak gitu. Sebenarnya ada satu lagi nih masalah yang aku baru ingat. Sebelum aku pakai retinol itu, aku pakai toner AHA BHA. Terus aku pakai retinol. Oke. Jadi mungkin menurut aku itu salah satu penyebab awalnya skin barrier aku mungkin rusak. Bisa Habis jadi. itu aku tambah yang namanya retinol, vitamin C, itu semua bahan aktif kan yang aku cari tahu. Keracunan TikTok ya. Iya, kemakan iklan sama kita. Itu Sebenarnya kamu tuh pintar-pintar enggak ya sebenarnya ya? Ya gitulah, pintar-pintar sana mungkin. Karena dia tuh tahu bahwa retinol tuh nggak boleh digabung dengan AHA dan BHA, apalagi dicampur dengan vitamin C. Ya, sebenarnya dia tahu. Bahkan itu tuh yang apa ya, orang-orang zaman dulu tuh nggak tahu, tapi dia tahu. Tapi dia nggak tahu bahwa jerawat itu yang kayak gini punya sudah parah dan harus diobati. Itu namanya bebal. Tapi dok, ini tuh hormonal? Enggak sama sekali. Aku tuh ini salah pakai produk. Oh, aku tuh tadi mikirnya karena dari aku SMA nih ya dok, sama aku bebal. Selama aku SMA tuh emang gak pernah jerawatan, tapi setiap datang bulan tuh selalu di dagu. Katanya itu hormonal. Aku bahkan awalnya mikir apa ini hormonal gitu. Jadi bukan ya? Bukan. Kalau hormonal tuh gimana emang ciri-cirinya? Hormonal itu biasanya ada di daerah sekitar mulut. Ya enggak pasti ya. Semuanya itu bisa ada di mana-mana. Bisa ada di pipi, bisa ada di dahi, bisa ada di dagu ya. Tapi memang kata-kata orang itu daerah sekitar dekat mulut, di dagu, di daerah pipi sebelah bawah sini dan di daerah leher. Kadang-kadang disertai yang pasti punya itu ada di daerah dada dan daerah punggung. Ya biasanya seperti itu ya kalau hormonal. Dan hormonal tuh khas banget ya. Biasanya akan lebih parah kalau misalnya lagi menstruasi atau halangan sebelum dan sesudah. Lebih baik waktu di tengah-tengah periode tersebut, tapi lebih jelek lagi pas halangan lagi berikutnya lagi. Ya. Ini patternnya dari ceritanya, dari patternnya ini karena skin barrier rusak karena salah pakai skincare sebenarnya. Dan juga ini diperparah dengan tidak diobatin lagi. Jadi kayak kamu paham gak sih kayak wabah ya zaman dulu ya, kolera ya. Satu kolera, tapi dibiarin, akhirnya pindah sebelah, akhirnya jadi rame banyak. Habis itu mau diobatin.
Kamu ruginya apa nanti? Kalau kamu diobatin nanti, ketika kamu sudah sadar, kamu diobatin nanti, sudah berbekas nanti. Iya, nanti Udah bolong-bolong. Ini bisa jadi bolong gak sekarang? Itu sudah bolong sebelah Udah. situ. Jadi gimana? Itu sudah kayak lubang buaya. tuh. Jauh ada pahlawan. Dan juga ini sudah jadi PIE ya. Oh iya. Berapa? Karena kan kulit kamu kan basicnya kan agak sedikit putih ya sebenarnya ya. Agak ya? Ya Bukan putih kok. Oh salah, saya selama ini pikirnya putih. Putih. Dia putih. PIE kok. itu apa? Iya, PIE itu PIE dan PIH itu cara bedainnya gimana tuh? Aku gak ngerti. PIE itu kalau kemerahan, PIH itu kalau yang kehitaman. Oke, Ya. PIH itu. Ini dia tuh kayak gini. Kalau misalnya jerawat itu menekan kena pembuluh darah, pembuluh darahnya itu melebar, membesar, jadinya merah. Jadi kan ada kan beberapa bekas jerawat kan jadinya itu merah kan kayak gini punya kan. Iya. Ada yang bekas jerawatnya jadi hitam, jadi flek. Contoh nih, aku laser nih, terus aku tembak salah laser nih, tembak, habis itu jadi hitam, dari flek hitam. Nah itu namanya PIH. Jadi bentuknya itu hiperpigmentasi dianya. Nah kalau bentuknya merah kayak gini punya, itu PIE namanya. PIE. Nah ini justru susah banget nanti dihilanginnya. Susah Cel, dihilanginnya. nyesel dateng deh. Kecewa aku gimana dong ini jadinya. Jangan kecewa. Kan Loh kenapa kamu gak datang dengan aku? nanti nggak tahu. Jerawatnya lebih banyak lagi. Oke, Semangat ayo. ya. Kenapa sih kamu? Aku pengen tanya dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Kamu ada trauma apa sih dengan dokter? Iya makanya. Ada trauma Kecil apa sih? diancemin suntik atau apa gitu? Trauma masa lalu ya? Enggak. Atau kamu punya Nggak pacar? ada. Enggak ada. Enggak Enggak Atau ada kamu sih. ngelihat dokter yang viral sekarang kan kayak gini gitu. Takutnya kamu trauma gitu kan. Enggak sih, Enggak, enggak bukan. ada. Namanya sebel banget ya sama gue dah. Enggak ada sih. Nggak ada. Mungkin masih denial aja kayak oh separah ini ya gitu. Apa sih di image kamu tentang dokter? Kenapa kamu nggak mau mencari pertolongan seorang dokter? Banyak loh orang ya di luar sana ya, jerawat itu cuma satu, tapi datang ke dokter. Langsung ke dokter. Kenapa kamu sudah serame ini, kamu tuh masih nggak mau datang ke dokter? Apa di image kamu seorang dokter tuh kenapa? Karena aku denial sama jerawat aku tuh masih bisa sembuh pakai skincare. Karena bagi aku kalau udah ke dokter tuh udah parah banget. Oh mindsetnya. Mindset dia, makanya polisi belah bukan sih? Gitu dok, jangan gitu dok. Kita kasih edukasi dok, biar Iya. orang-orang yang kayak Iya. Kak Abigail ini sadar. Tapi kamu tuh orang kota, Enggak. Orang mana? Jakut. Aslinya enggak kota, Mana? Bangka. Orang Bangka. Emang orang Bangka kenapa? Enggak apa-apa, bagus Nggak juga kan. apa-apa. Maksudnya kan dia tinggal di Jakarta Utara. Biasanya kan orang Jakarta itu lebih yang setahu Lebih ya. aware ya. Iya, lebih Iya. aware ya gitu. Satu aja jerawat tuh sudah datang ke klinikku kayak gitu punya. Kadang-kadang tuh besok minggu depannya nambah satu jerawat tuh cek dokter tuh langsung. Sebenarnya tuh aku bisa dibilang aku tuh orangnya sebagai cewek tuh cuek sih sama Tapi kalau penampilan. udah begini tuh kayaknya terlalu cuek gak sih dok? Iya, Karena ini udah banyak banget kak. bagi aku Tapi aku tanya, kamu jerawatan kayak gini pernah nangis gak sih? nangis. Nah kayak gimana katanya cuek? Aja, maksudnya nangisnya tuh kayak keki aja, keki karena ini benjolan-benjolan kayak gini aja, keki udah gitu. Itu gatel nggak? Enggak, Nggak gatel. enggak. Iya. Itu kamu lihat gak ada nanah ya? Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Jangan dipegang. Iya. Nanah itu terjadi karena ada bakteri. Mm-mm. Kalau nggak ada bakteri, itu nggak akan mungkin ada nanah. Berarti ini permasalahannya sudah ada jerawat, ada dipegang, ada bakterinya, terjadilah pus atau nanahnya. Mm-mm. Itu artinya ada bakterinya di situ tuh. Mm-mm. Nah, itu tuh kamu harus dapat antibiotik. Kalau misalnya kita ngomong bakteri, cara bunuhnya adalah antibiotik. Beda dengan cuma tertutup aja nih. Kalau cuma jerawat tertutup atau apa, mungkin masih bisa skincare. Tapi kan kayak gini punya, kamu harus butuh antibiotik. Dan sampai kiamat pun kamu cari yang skincare yang drugstore, itu nggak ada antibiotiknya dalamnya. Oh, jadi emang dari dalam juga harus diobatin juga gak sih? Apanya? Konsul sebelah. Saya mau ngomong enggak boleh gitu. Maksudnya jerawatnya Tapi kamu sedih juga. sedih. Sedih, tapi sedihnya tuh kayak Sedihnya karena- aku tuh orangnya agak sedikit pasrah aja sih. Atau kenapa kamu kontenin? Terserah. Malah kamu seneng gitu, pengen viral karena karena aku pengen apa ya? Menurut aku tuh udah sedikit ada perubahan di iya waktu 3 minggu lalu ya itu lebih parah. Iya, aku lihat sih, aku Iya, lihat. jadi sebenarnya aku datang hari ini tuh sedikit perbaikan mendingan. ya? Jadi aku cuman kayak pengen apa ya, sharing aja karena
aku nggak pernah kayak gini, dan konten aku Jadi selesai dari sini pun kamu tetap nggak mau perawatan di tempatku? mau. Aku tuh bukan nggak mau ke Dok, sabar dokter. dulu. Aku tuh bukan nggak mau ke dokter. Jadi aku tuh ngerasa aku punya limit, kayaknya kalau sampai segini nih jerawatnya udah parah nih, aku memang harus ke dokter. Cuman pada saat yang sampai kemarin nih sebelum diundang tuh aku masih mikir kayaknya nggak apa-apa deh, belum gitu. Berarti 3 minggu kemarin aja yang parah itu aja kamu ngerasa itu tidak perlu datang ke dokter? Aku boleh bilang nggak, aku 3 minggu lalu tuh parah, aku pakai serum yang kandungannya salicylic acid. Oke. Ya, jadi ini tuh tadinya jerawatnya batu ya, sebutannya. Aku pakein liquid yang mengandung kandungan tersebut, dia jadi keluar gitu. Oh, ini wajah kamu ya? Iya, beda nih. Sama dok. Sama kan? Sipit. Oke. Iya, ini kayak masih belum gitu parah deh. Nah ini nih udah mulai nih. Ini Setelah pakai salicylic acid iya, lebih baik. Jadi kayak gini nih, yang satu benjolan tuh ada 4 Ada atau 5 nama. mata-matanya Iya. gitu Oke. ya. Mm-mm. Ini apa nih? Tompel, PIH. tompel, PIH. Sampai hitung. Aku tuh juga banyak tompel sih di muka sih, karena jerawatan Lucu ketutupan. tahu, gue tuh suka banget orang yang punya Aku teh punya lalat. 14 teh lalat di muka. Dihitung. Hitung. Terus pernah bangun tidur tuh yang di sini nih numbuh tuh, yang ini nih. Bangun tidur nunggu. Percaya nggak percaya ya gitu, dia ada Lu aware berapa tai lalat lu, tapi lu bodo amat sama berapa jerawat lu. Ya, aku pengen tanya, kalau misalnya menurut dia ini 3 minggu yang lalu lebih parah dari ini pun kamu bilang itu nggak parah dan menurut kamu nggak cari bantuan dokter, yang menurut kamu di kepala kamu yang parah itu yang seperti apa? Ya mungkin sekarang karena aku lihat udah, sebenarnya aku juga lihat ini kayak udah ada bekas bopeng kali ya. Ya itu sebenarnya Sekarang bakal iya mungkin telat. ya Tapi oke. ya setidaknya ada kesadaran diri kan. Iya, Soalnya diri. yang telat juga kan yang penting langsung datangnya. Tapi nggak ada pikiran ini ya dokter apa kayak gitu punya, kalau ke dokter ada, wah kalau ke dokter tuh keras kayak bikin wajah merah, nggak ada pikiran seperti itu Nggak ya? ada sih. Nggak ada ya? Oke, Nggak ada. good berarti ya, permasalahannya dalam diri kamu Iya, memang aku ya. aja yang kayak denial. Kayaknya kalau ke dokter tuh bagi aku tuh mau sakit apapun, kalau udah ke rumah sakit tuh berarti udah parah. Itu menurut aku. Oh, Jadi bahkan lu kalau pusing gitu itu enggak ke dokter. ya kalau cuman pusing ngapain? Enggak gitu Enggak kayak. sih. Oh, berarti memang Mm-mm. dari Iya, jadi mungkin kepribadiannya. aku punya mindset aja mungkin yang Ada. beda. Ada banyak yang kayak gini lagi. So aku ngomong saudara aku lagi sebenarnya lebih parah lagi. Kenapa? Saudara jauhku, kanker. Terus Dia tuh nggak bisa BAB berapa lama kan di ronsen kan. Ternyata ada kanker, ada tumornya. Terus dia bilang kan, oh ya sudah, aku biayain. Aku bilang kan pergi berobat ke sana, nggak mau, takut, nggak mau. Yaudah aku bilang ini pasti wajib harus, anak kesian anak-anak, nggak ada yang nggak mau. Takut, biarin aja, kalau memang aku mati kayak gini mati aja. Oh, enggak usaha hidup. Emang kayak udah berat kali dong. Udah Tapi hidup, tapi ya, ternyata 270 juta masyarakat Indonesia itu begitu. cukup variatif ya ternyata ya. Variatif ya, Ada yang banyak ya. kayaknya nggak bisa BAB 1 hari. Langsung. Langsung. Jerawat 1, dokter, Iya, dokter. bener-bener. Ada kayak yang gitu punya panikan, kan. ada yang cuek gitu. Ada yang berobat konsul di aku kan nambah 1 aja jerawatnya, itu teleponnya pagi siang malam ya gitu. Ada yang kayak gini nih bentuknya. udah gini nggak belum mikir mau ke dokter. Belum mikir mau ke Sekarang dokter. udah. Sekarang Maksudnya yang udah ya? kemarin gitu. Sampai udah kayak gini tuh ya gitu. Oke. Kak, sebenarnya pertanyaannya kayak gini ya. Bisa nggak sih jerawat kayak gini punya nggak diobatin apa-apa sembuh sendiri? Bisa enggak? Bisa. Caranya? Segala sesuatu dalam tubuh kita itu tuh unik banget. Tubuh kita diciptakan unik banget oleh Tuhan. Jadi berbeda dengan yang lain. Contoh kayak gini ya. Kita tuh punya antibodi, punya sel darah putih, punya stem cell, punya segala macam itu bisa nyembuhin. Contoh kayak gini. Kalau misalnya kamu demam, ya, kamu nggak pakai obat, bisa sembuh nggak? Bisa. Berapa hari tapi kan? Lama. Mungkin 3-5 hari sembuh. Kalau kamu batuk pilek, kamu nggak obatin apa-apa, bisa sembuh nggak? Bisa. Bisa. Tapi lama. Tapi agak lebih lama. Kalau kamu misalnya ada luka nih, aku goresin pakai pisau, bisa sembuh nggak? Bisa. Bisa. Tapi agak lama kan kita ngomongnya seperti itu. Tapi sembuh nggak? Sembuh. Nggak diapa-apain. Kenapa bisa sembuh? Karena dalam tubuh kamu ada zat untuk penyembuhan dari kamu. Ya. Bedanya kalau misalnya aku kasih kamu paracetamol, kamu sembuhnya lebih cepat nggak? Lebih cepat. Lebih cepat. Kalau aku misalnya kasih kamu obat untuk penyembuh luka, lebih cepat nggak? Nggak ada bekas. Iya. Oh
iya. Oke, jadi kalau pertanyaannya bisa sembuh nggak kayak gini kalau nggak diapa-apain? Bisa. Kamu sampai tunggu 10 tahun lagi ya kalau misalnya memang 10 tahun dok. kan macam-macam. Ada Iya orang sih. sembuhnya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 10 tahun kan kayak gitu kan. Kalau bakterinya masih mau berkembang biak kayak gitu. Kalau ini berapa tahun kira-kira dok? Kalau ini biarin PIH-nya aja diobatin aja butuh waktu 2 tahun loh. Diobatin itu. Apalagi dengan ini PIH-nya PIE-nya dalam banget. PIE-nya merah banget dalam banget. Itu diobatin aja butuh waktu 2 tahun, mungkin 6 bulan sampai 2 tahun. Apalagi kalau dia nggak diobatin. Mungkin butuh waktu 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Sampai cicilan Brio lunas. Aduh ya. 5 tahun lunas ya. Jadi bisa sembuh bisa, tapi pastinya panjang, lama dan ngorbanin sesuatu. Jadi mungkin merahnya lebih banyak lagi daripada sekarang. Iya. Dan lebih banyak budget duit yang harus kamu habisin. Benar. Sebenarnya aku kayak baru ngerasa sih pakai skincare yang aku pakai sekarang nih, produk luar ataupun dalam negeri tuh malah cuman membantu lembapin kulit aja. Itu pinter. Iya. Baru pinter dong. Iya. Cuman emang gak mau. Bebel. Ini edukasinya untuk cewek-cewek bebel di luar sana. boleh. Aku tuh padahal udah sering loh sampai di DM-in teman-teman di TikTok ya, Kak konsul. Oh banyak yang ngomong ya? Banyak. Hmm. Banyak di komen, di DM pribadi aku tuh pada bilang, kakak tuh kayaknya udah butuh. Bahkan ada yang ngomong sama kayak dokter, bilang itu tuh udah harus butuh penanganan dari dalam. Itu tuh udah bakteri, itu udah Syukurlah virus. banyak yang waras. Terus kamu pikirnya kayak gimana? Ya gitu. Nah nih dok, nih yang aku baca ya dari kemarin-kemarin nih, kayak kan kamu kan abang-abang banget nih, kayak cuek banget gitu ya. Mungkin gak sih dari diri mereka kayak anjir mah santai lah, bisa sembuh lah gitu-gitu, terus kayak emang dari dalamnya gitu. Bisa jadi sih ya, tapi kan tipikal orang seperti Abigail ini bukan tipikal orang seperti itu ya. Biasanya kan tipikal orang yang cuek seperti itu ya. Biasanya kan tipikalnya agak sedikit maskulin ya. Agak sedikit tomboy ya. Dia enggak loh, dia feminim loh. Dia feminim. Dari penampakannya, dari cara dia berkedip, dari cara dia ngomong, dari cara dia duduk tadi ya, kita lihat ya. Dari cara dia salaman, dari cara dia konten ya, dia cukup feminim ya. Tapi Justru kamu merasa agak gak? aneh. Merasa gak diri kamu feminim atau tomboy? Tergantung mood kali ya. Aduh. Pusing ini kepala gue. Siang dan malam berbeda. Beda banget. Dalam 5 detik bisa berubah Oke, moodnya. kamu pengen tanya apa ke kamu? Ke aku? Pengen nanya mungkin ini selanjutnya saran dari dokter harus diapakan? Oke, yang pertama menurutku tetap ini masih ada beberapa jerawat yang aktif, yang ada nanahnya. Sekali lagi kita ngomong ya, kalau ada sesuatu yang ada nanah itu pasti ada bakteri ya. Bakteri itu nggak bisa dihilangkan hanya dengan obat-obatan yang ada di drugstore. Kamu memerlukan skincare dari dokter. Skincare yang mengandung antibiotik itu. Salah satunya seperti itu, yang ada antibiotiknya atau ada antiseptiknya. Itu salep-salep juga termasuk? Krim, ya krim salep sama aja sih. Pokoknya kamu dikasih paketan dari dokter lah untuk nyembuhin jerawat kamu nih. Sorry nih, kalau dari apotik kan ada ya banyak ya di TikTok tuh banyak banget. Ini Itu pakai Vitasit, sorry. Medical apa? Ya, kayak gitu. Medical. Disebut lagi gue. Gak apa-apa Gak ya. apa-apa disebut ya. kalau aku nggak salah ya. Itu tuh sebenarnya logonya obat keras. Ya. Iya, harus konsul katanya. Kalau di Indonesia, itu sebenarnya nggak boleh. Obat keras atau lambang K itu hanya boleh kalau diresepin dokter. Si apotek pun nggak boleh beli sendiri. Cuma kalau di Konoha memang agak beda. Kalau di Konoha itu kita bisa ketok apotek K23, kita mau beli nih, beli Mediclin nih kayak gitu, bisa keluar. Iya Mau sih. beli hidroquinone bisa keluar. Yang penting laku kali ya. Iya, mesti omset. Kalau Indonesia sih enggak. Iya. Tapi berarti gimana tuh kalau misalkan kalau karena kayak Kak Abigail kan males ke klinik, nggak mau ke klinik, kalau pakai obat. Sebenarnya nggak boleh tetap. Aku tetap harus ngajarin yang benar. Ya, harus ngajarin yang benar. Karena obat tersebut kan obat keras di logonya obat keras. Jadi kita harus sesuai dengan persepan dokter. Karena kayak Vitasit sendiri itu kan ada ada tretinoinnya ya. Dan itu tuh kalau salah bisa buat wajah kamu tuh merah. Iya, purging apa gitu lah artiannya juga. Jadi harus konsultasi ke dokter sih aku ngomong. Nah jadi tahapan nomor 1 hilangkan dulu jerawatnya. Nah biasanya, tapi ini pasien di luar biasa sih. Karena pada umumnya pasien-pasien seperti ini punya, nanti kalau minggu depan atau 2 minggu lagi ketika keadaannya sudah jadi lebih baik, dia langsung ngomong mau ngilangin bekas.
Itu yang paling sering. Padahal kalau aku selalu ngajarin sebenarnya nggak boleh. Kita tuh harus stabilkan kalau bangunan, kita tuh harus stabilkan lantai satunya dulu. Jadi lantai satunya itu sudah kokoh, bagus banget, baru kita ke lantai 2. Seringkali tuh pasien tuh pengen cepet-cepet ke lantai 3 aja pokoknya kayak gitu. Pengennya sudah wajahnya glowing, hilang ini, hilang itu. Tapi kalau misalnya fondasi kamu nggak kuat, ujung-ujungnya itu biasanya jadi jatuh lagi dan jadi jerawatan lagi. Harus gitu. satu-satu ya diberesin. Betul, ini jerawatnya dulu. Jerawatnya diperbaikin. Kalau menurut aku kayak di facial, di chemical peeling, sama di laser ya menurut aku. 3 itu aja yang paling simpel itu aja. Budgetnya rendah kok. Berapa tuh dok? Bentar ya, aku hitung yang budget yang rupiah Jakarta ya. Kalau facial 2 juta, ini 3. Sama skincare mungkin sekitar 3-4 juta ya. Murah dong. Murah ya. Murah. Jadi sekitar 2-4 juta ya, sekitar ya. 2-4 juta aku kasih ke kamu itu untuk jerawat. Biasanya 2 minggu nanti sudah perbaikan banget. Ya, dilanjutkan lagi sampai 2 minggu kemudian 1 bulan nanti kita review. Kalau misalnya sudah bagus, kita ke bekas. Nah, untuk bekas PIE seperti ini punya yang aku sarankan adalah PRP atau kalau di tempatku namanya Dermasan Rejuve. Atau bisa juga dengan aku takut dong, aku nggak mau pakai jarum, aku nggak mau pakai apa. Aku akan kasih kamu peeling exosome. Tahu nggak kamu exosome itu apa? Apa tuh? Exosome itu adalah hasil akhir dari stem cell. Jadi stem cell itu punya hasil akhirnya adalah exosome. Nah, exosome itu fungsinya nggak ngilangin jerawat, nggak ngilangin flek. Tapi dia memperbaikin skin barrier yang sudah rusak. Jadi kayak skin barrier yang tadi kemerahan, kulitnya tipis, kulitnya kayak bermasalah, sensitif, kayak gitu punya. Nah, dia akan memperbaikin itu. Jadi kayak vitamin booster gitu. Kayak daya tahan tubuh kita rendah dibuat tinggi lagi. Nah, itu fungsinya exosome. Jadi begitu nanti skin barrier kamu bagus, biasanya kemerahannya agak sedikit berkurang. Jangan ingat, sabar. Iya. Ya kan? Lama ini. Lama. Kalau sudah kena PIE seperti ini punya lama. Walaupun perawatan sekalipun. Lebih cepat. Kalau nggak perawatan 5 tahun, 7 tahun. Kalau perawatan ya tadi aku bilang 6-2 tahun ya. 6 bulan sampai 2 tahun. Perawatan aja 6-2 tahun. Jadi kayak emang harus konsisten ya dok. Nah tapi itu penting ya. Kalau kita tuh sebagai dokter tuh harus kasih tahu. Kalau kamu perawatan ya. Misalnya jerawat kamu sudah hilang ya. Kita mau ngilangin kemerahannya. Kita harus kasih tahu. Pasien ini akan pertama kali akan perbaikan itu sekitar 1-2 bulan. Kamu akan melihat, oh ya ada sedikit perbaikan nih. 6 bulan itu oke banget ya. Selalu setelah itu tergantung dengan kecepatan tubuh kita recovery-nya. Ada yang 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun. Harus kita kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, dia 1 kali treatment dia ngaca. Nggak ada perubahan ya. Iya, nggak usah lah ini mah jelek kliniknya. Pindah lagi ke tempat yang lain. Akhirnya ngaco. Iya. Benar-benar. Nah, kalau ini dok, kan ada yang namanya breakout atau purging itu kan. Itu tuh kita bisa tahu itu purging atau memang gak cocok tuh gimana tuh dok? Ada tanda-tandanya nggak? Kalau menurut aku tuh nggak cocok tuh maksudnya apa dulu ini ya? Kalau misalnya nggak cocok definisi kamu, tuh aku paham. Tapi nggak cocok definisi pasien yang di rumah itu beda masalahnya. Masalahnya mereka tuh ngerasa kalau misalnya pakai skincare terus glowing, cantik, bagus, mengkilap. Terus kalau misalnya sudah dilepas nanti ketergantungan, mereka bilang itu bisa jadi nggak cocok. Iya. Nah, aku tuh nggak suka yang kayak gitu punya. Kalau menurut aku skincare itu cocok atau nggak cocok itu tergantung dari kondisi kulit kita. Kalau misalnya kulit kita itu berminyak, kulit kita itu kering, kulit kita itu jerawatan, pori-pori kita besar. Nah, kalau kita sesuaikan skincare tersebut dengan kulit kita, itu makanya skincare cocok. Nah, kalau mau tahu skincare itu bagus atau tidak, seperti saya bilang, harus dicoba. Kalau kita ngomong ini purging atau tidak, kamu harus coba. Terus kalau misalnya makin lama makin keluar nih, itu harus dihentikan. Berarti skincare jelek kok. Belum tentu. Apakah sudah BPOM semua? Sudah BPOM semua. Berarti mungkin salah satu list dalam skincare tersebut, itu ada yang buat kamu alergi. Iya. Mungkin retinolnya bikin kamu alergi. Mungkin zat penyampurnya yang bisa buat kamu alergi. Karena kan selama ini di TikTok tuh suka ada kalau lu jerawatan, lu pakai ini aja, ada kan kayak retinol apa dan itu tuh banyak banget dok produknya. Jadi kita tuh kayak keracunan gitu kan. Keracunan. Ada nih kayaknya gue beli ini deh gitu. Terus pasien-pasien kayak gini punya mencoba-coba pindah-pindah skincare, itu tambah bikin masalah. Lu udah udah banyak nyoba? Udah berapa kali ganti produk? 3 merek produk sih dari 3 merek Desember.
Dari Desember tapi Dari Desember. Coba deh aku pakai produkku dengan coba dirawat 1 kali aja, nanti kamu akan ngerasain datang beda. dulu ke klinik ya. Ya. Cobalah. Habis itu kamu perbaikin mindset orang-orang seperti kamu ya. Nah, jangan lupa ya. Aku nggak kasih kamu bayar deh, nggak apa-apa. Untuk kali ini kita konsul dan treatmentnya semuanya gratis ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah sembuh, aku minta tolong ya. Apa itu? Itu teman-teman yang kayak kamu, anggota klubnya, WA-nya, tolong komunitasnya. dikasih tahu. Tolong. Ya itu otak kalian tuh agak sedikit dibenerin gitu. Iya, mindsetnya tuh. Oke. Tapi Dok, kalau ini udah, apalagi ada aku yang mau nanya, kalau pola hidup itu ngaruh nggak sebenarnya? Pola makan, jam tidur, pola tidur gitu. Itu ngaruh. Sangat atau jadi gimana? gini ya. Aku ngomong skin barrier itu sama kayak baju gitu. Sama kayak baju ya. Kulit terluar dari kulit kita kan. Itu namanya skin barrier, sama kayak baju. Kalau misalnya kondisi badan kita bagus, kondisi seperti ini punya, kita nggak apa-apa nih pakai baju kayak gini punya, nggak kedinginan, nggak kepanasan, nyaman. Tapi kalau misalnya nih kamu sakit, nggak enak badan, kan beda jadinya ya. Karena kayak jadinya over kedinginan. Nah, ini skin barrier ini penting banget sebenarnya. Tapi kalau skin barrier kamu tidak bermasalah sekalipun, kalau misalnya ini bajunya bagus, terus aku pindah ke kutub utara, kan tetap kedinginan cuy. Ya kan? Bener. Jadi skin barrier bagus, kalau misalnya ada kena debu, kena apa, bisa jadi jerawat. Nah, skin barriernya jelek, bajunya jelek, compang-camping, Terus lu ke kutub utara. Mau di mana lu ke kutub utara pasti lebih berat lagi, paham gak lu? Oke. Nah, ke kutub utara itu kayak minum manis kayak tadi. Sebenarnya lu kamu minum manis dulu, it's okay aja, nggak ada masalah dengan kamu minum manis kayak gitu. Karena apa? Karena skin barrier kamu bagus. Tapi kalau misalnya skin barrier kamu juga jelek, ya kamu minum manis wajar dia akan sedikit perubahan. Iya, langsung muncul on off jerawatnya. Tapi biasanya. permasalahan utamanya, apakah skin barrier yang harus kamu perbaikin, atau minum manis dan makan-makannya harus kamu jaga? Skin barrier. Itu kamu pintar. Emang pinter Dok, dari awal datang udah pinter. Cuma bebel. doang. Gitu. Sebenarnya tuh aku tahu skincarean itu semenjak Jerawatan. Iya, makanya dulu tuh AHBH aku campur, segala macam aku campur karena aku nggak ngerti. Tapi kamu hebat loh tahu AHBH. Aku tanya suster aku aja, kamu tahu nggak AHBH? Enggak Dok. Aku cari BH Dok. aku tuh cari tahu sampai aku catat mana yang nggak boleh dicampur, pagi kandungannya apa, malam tuh apa, sampai aku catat. Ini nih orang-orang yang sebenarnya belajar yaitu satu ini aja, satu buku tuh, dalam satu buku tuh satu halaman doang aja bisa. Enggak semua dibaca. Enggak semua, iya. Kenapa emang Dok? Kenapa menjat seperti itu? Karena banyak, kebetulan artis yang berkelahi dengan aku kemarin, yang menjarain aku kemarin juga kayak gitu. Belajarnya satu halaman doang. Aduh, aku nggak Dari satu buku, satu halaman doang yang dibaca dia. udah ikut. Daftar isi lagi. Daftar isi. Oh bukan pendahuluan. Ya kayak gitu tuh. Terus dia ngomong itu padahal kata dia sendiri loh. Aku ngeri, aku mau pulang. Asik kalau aku nih. Tenang, dia mah backingannya banyak. Aman dong. Aman. Terus Kak Abigail apalagi yang mau ditanyain sama dokter? Ya paling Udah. itu sih ya, buat PIH tapi udah Terus jangan terjawab. dipegang-pegang ya. Iya. Itu kalau ada Kalau sama pacar, Nana, Dok? iya juga jangan lagi. Oh Mbak. jangan. Apa ini kalau udah gini aku udah gitu. Galak, emang galak abang-abang ya dia dah. Tapi Dok, dia ada mau dioplas gak? Kan nanya. Ada yang mau dirubah gak? Coba kalau menurut dokter dan suster dari aku nih. Sekalian ya. Iya. Tapi gue ragu sih. Jerawat aja gak mau disembuhin, apalagi mau Iya, diubah. Ya siapa tahu kan berubah. Oke, aku akan coba lihat Iya. ya. Apa yang diperbaikin ke kamu supaya kamu tampak jadi lebih menarik ya. Yang pertama sulam alis. Sulam alis membuat kamu jadi lebih baik. Jangan baper dulu Iya. tapi ya. Enggak, Sekali lagi kan baperan. kita konsultasi Iya. dan aku akan coba kasih ekspertis aku yang paling bagus ya. Sulam alis itu akan buat kamu jadi lebih baik. Satu, lipatan mata itu buat kamu juga jadi lebih baik juga. Jerawatnya dihilangkan. Oke, giginya coba lihat. Udah rapi Dok. Oke, good. Hidung kalau dibuat jadi lebih baik gitu. Dilurusin. Iya, hidung buat lebih baik. Emang ini miring? Enggak. Hidungnya sudah mancung, cuma kurang shape dikit aja. Shape. Tapi 3 itu aja loh. 3 aja. Hidung, enggak, cukup. Hidung, mata,
buat lipatan mata sama alis. Cetar, cakep Udah kayak banget. Jenny belum kira-kira gitu? Enggak, belum ya jauh. Lisa. Terus rambutnya jangan kamu kayak gituin, rambutnya itu di stylist. Aku tuh gak pernah potong rambut loh. Ini 5 Dok, tahun. dia aja males. Ini males potong rambut. Ini 5 tahun aku gak pernah potong rambut dan begini aja. Tiap hari. Keramas kalau keramas mah. Cuma males potong rambut. Enggak, pertumbuhan tubuh aku tuh lambat. Ini kuku gak pernah yang namanya nyentuh salon. Ini bantetnya begini, terus rambut juga, terus tinggi badan juga. Ya dok. Jadi emaknya nyidam apa sih? Gak tahu. Ya mager Gak tahu. Mikronutrisi kamu kayak ada masalah nggak ya? Kamu pilih-pilih makan? Enggak. Makan Kayaknya semua. keturunan sih. Atau Oh, enggak keturunan ya? Iya, mama juga Tapi memang kayak makan makanan bergizi kamu makan? makan ikan, daging, gitu-gitu, sayur aku makan, Sehat, susu 5 sempurna. makan, minum. Yang kaleng atau yang Enggak, beneran. Kalau yang yang, kaleng yang asli. yang yang asli. Makanan langsung ya. asli. Oke, iya. kayaknya memang bawaan ya. Bawaan Ya. sih. Bawaan Cuman ya ya. ada bingungnya tuh kayak rambut nih kenapa nih gitu. 5 tahun ini aku loh. Kenapa? Tapi kok enggak ini sih? Rambut Enggak. memang satu paket dengan kuku. Oh iya. Ya, rambut kuku dengan kulit itu sebenarnya satu paket ya. Kalau misalnya kusam, lambat, rambut dia tipikal yang sebenarnya nggak begitu tebal banget Iya, ya, tapi tipis. nggak tipis banget juga ya sebenarnya. Tapi itu tipikal rambut yang sebenarnya harus dirawat sih dari sekarang. Biasanya yang kayak gini punya, Emang ada tanda-tandanya dok? kalau dia pas hamil nanti pasti bermasalah. Gak mungkin nggak. Ini tipikal Kok bisa lihat? bisa iya bisa enggak ya. Pengalaman. Iya oke. Pengalaman. Sama. Aku juga kadang-kadang nggak bisa ngomong juga karena kadang-kadang aku nggak pasti juga, tapi by pengalamanku tipikal rambut yang seperti ini punya Tipikalnya tuh apa, Dok? mudah rontok. Nanti pas kamu lagi hamil pasti rontok deh. Botak. Maksudnya kelihatan dari apanya? Dari Tipis. helaiannya. Iya, emang nggak tipis. tahu juga, aku susah ngomongnya ya. Iya, aku karena tuh emang tipis bener. Terus juga suka rontok sih belakangan. karena kayak apa ya, mungkin ya kan sebelum gue di TV terus ya kayak gitu ya. Sombong banget ya. Pasienku tuh rame banget loh. Oh sekarang enggak ya? Makanya jangan kontroversi. Saya itu tidak terima pasien. Pasienku dulu tuh ya dari Sulawesi ya, terbang ke Palembang cuma untuk temuin gue. Kalau juga Jakarta tuh biasa aja. Ini dari Kalimantan, dari Sulawesi temuin gue. Lagi Langsung. utang. Enggak, tapi beneran mereka tuh mau temuin aku. Cuma tau gak kenapa aku berhenti konsul? Kenapa? Aku mau berhenti. Karena aku sehari itu cuma sanggup 30-50 pasien. Dan menurutku aku sudah sesak napas. Capek gila. Ya, capek ya. Capek banget. Dan cuma 30-50. Bayangin kalau duit konsulnya berapa kali kan kayak gitu. Iya. Kecil banget. Kecil banget, kayak lebih baik. Gue pengen 5.000. Enggak, gue pengen 5.000. Mending buat drama. Jadi kayak gimana caranya? Aku tuh lebih fokus ke ngajarin anak-anakku, ngajarin dokter-dokterku. Supaya apa? Kan kayak sekarang kan dokter klinikku ada 24 kan. Artinya tuh aku fokus membuat Dr. Richard yang lain. Supaya ada banyak nih Dr. Richard ini yang cara berpikirnya sama kayak Dr. Richard nih. Supaya gue gak kerja, mereka yang kerja pasti dia banyak. Oh cuan. Pinter. sih. Iya, harus dipetik ilmunya. Nah emang begitu. Kita kan podcast aja kayak gitu, cuma kasih tahu orang ya. Edukasi Yang ngerjain kan? dokterku. Jadi aku kayak sekarang kan selalu jadi mentor dokter-dokterku, mereka tanya kayak gitu punya supaya banyak yang bisa kebantu nih. Kan nggak semua orang bisa ketemu dengan gue. Tapi kan ini apa? Oh mahal ya, nggak semua orang bisa ketemu sama gue. Mahal banget lu dong. Susah banget ya. Tapi kan maksudnya Harus bermasalah dulu. Iya, contohnya bermasalah dulu. bermasalah Tapi dari kamu viral. belum janda kan? Belum. Udah nikah? Belum. Umur berapa? 24 tahun ini. 24 dok. Masih 24 kecil. ya. Jangan dibabat juga lah dok 24. Jadi oplas itu aja dok. Bukan dioperasi, nggak semua operasi sih tadi sulam ya. Sulam Ya. Kalau kan ininya matanya monolit memang ya, atau apa sih? memang Monolit. double Kecil. eyelid ya. Double Iya. eyelid. Bagus tuh double eyelid tuh dia tuh. Dulu aku tuh kan agak gendut ya. Jadi matanya tuh kayak lebih sipit lagi tau. Aku gak tahu itu ngaruh atau gak ya dok ya. Tapi dulu pas aku SMA tuh lumayan berisi. Jadi matanya tuh kayak gini. Sampai kayak teman-teman bilang, Bi lu melek please gitu. Padahal aku melek. Tapi dibilangnya saking matanya tuh kecil gitu. Sekarang karena tirusan, aku gak tahu yang ngaruh atau enggak. Jadinya lumayan sedikit melek. Belok gitu, Iya. agak ada belok. Iya. Tapi cantik tau dok kalau tanpa jerawat itu kayaknya ya. Hmm. Jadi kamu mulailah aware lah ya. Iya, ke klinik sekarang, dokter iya. lah ya. Apalagi gratis ya kan.
Terima datang kasih. aja datang. Kalau kata gue, ini gue nih ya udah kerja di sini 2 tahun, boro-boro ditawarin. Bermasalah dulu kan udah aku bilang harus bermasalah dulu. Kamu sudah cerai 1 kali kan, yang kedua lah. Amit ya Allah. Tapi jangan lupa ya kalau misalnya kamu Bermasalah. nanti mau bongkar tempat gue ya. Tenang dong. Kamu mau bongkar apa sekarang juga boleh. Aja. Kak Abigail ada lagi nggak nih yang mau dikonsulin lagi? Mumpung ketemu dokter, nih jarang banget dokter mahal loh ini. Apa ya? Paling kalau dulu tuh aku kan suka di sini juga dok, beruntusan ya. Kalau kayak gitu tuh gimana? Sama sih, nanti waktu diobatin jerawatnya, nanti bisa diobatin juga sekalian beruntusannya. Beruntusan nanti. itu awal dari jerawat parah atau itu tuh beda jenis atau apa? Atau Rusak. kayak newbie jerawat tuh mulanya tuh dari beruntusan? Dua-duanya itu bisa ya jawabannya. Beruntusan itu bukan jerawat, beruntusan itu bisa jadi cikal bakal jadi jerawat juga bisa ya. Beruntusan itu kebanyakan tidak jadi jerawat karena semua beruntusan nggak jadi jerawat semuanya. Kalau jadi jerawat semuanya amburadul semuanya. Jadi beruntusan itu adalah reaksi kemarahan dari kulit kita. Cuma kayak gini ya. Kalau misalnya kamu ada masuk bakteri atau masuk virus dalam tubuh kita, itu kita merespon sesuatu dengan cara demam. Ya. Kalau misalnya kita juga ada bermasalah dari kulit kita salah pakai atau salah makan akan nimbul urtikaria atau kadang ngomong galigato kali ya, merah-merah ya kayak gitu ya. Nah itu tuh adalah reaksi pertahanan dalam tubuh kita mau kasih tahu ada sesuatu yang bermasalah. Nah beruntusan itu adalah reaksi pertahanan kulit kita untuk ngasih tahu ada yang salah nih, ada yang masalah nih, skincare yang lu pakai ini kurang tepat nih. Ini gue alergi ini nih, di dalam lu ini nih masalahnya nih, kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak aware, didiamin, Jadinya dilanjutin, kayak gini. akhirnya jadinya. Jadi untuk pemula kalau beruntusan itu lebih baik pakai apa? Kalau Kandungan beruntusan, apa kalau baru beruntusan? beruntusan ringan, kamu bisa menggunakan skincare yang tepat. Skincare yang tepat itu bisa banyak macam. Kalau kulitnya berminyak, kamu bisa sedikit hidrasi, jadi sedikit kering. Kalau misalnya kulitnya kering, kamu hidrasi jadi lembab, kayak gitu. Jadi kamu bawa dia ke tengah, itu bisa. Kalau sensitif, Kalau sensitif, kamu oil juga skin. bisa gunakan skincare yang memang untuk kulit sensitif. Tapi kalau misalnya beruntusannya berat, nggak bisa. Kamu pakai skincare yang kamu sebut tadi itu nggak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Hanya keajaiban dan keberuntungan yang buat kamu sembuh sendiri. Oh aku punya satu lagi. Dulu Apa? tuh aku pernah, saking aku nih gak cuek ya. Sebelum muka aku parah tuh aku pernah dikontrak sama salah satu klinik. Untuk, Kamu terkenal ya? terkenal dia kan nggak banget TikTokers. sih. Terus ditawarin kontrak setahun, free treatment di klinik dia selama 1 tahun. Aku cuma post 1 video, aku nggak pergi. karena Ya takut. cuek, enggak. Aku malas, aku udah bilang aku malas sampai temen-temen aku. Oke teman-teman, sampai di sini saja diskusi kita hari ini. Gue pikir ada apa kan ya? Gue pikir ada yang viral nih, mantep nih ada yang dibongkar gitu kan. Gue malas aja. Ya udah, sama kita harus bahas ya dia malas. Iya maksud berarti yang diperbaiki kan berarti bukan jerawat. Poli sebelah aja. Iya maksudnya. Ini soal genset semua. Ini soal genset. Ya udah kalau gitu. Tapi jujur nih aku mau nanya nih satu nih dok. Nih dia tuh ada hijau-hijau gitu itu apa? Hah? Serius ada hijau-hijau gak sih dok kamu? Iya, gitu, aku Dok? ada lihat Itu apa sih? sih. Obat total berarti ya? Hah? Aku ada pakai obat total. Masa sih? Iya. Dia kayak bengkak atau apa sih dok? Ada kayak deret deh kan. Coba Ada ada loh. kacang. Aku aja nggak tahu loh. Itu bukan ini ya, bukan. Iya ya, ada biru-biru tuh. Itu apa? Hijau-hijau tuh. Kalau Spidol ya? enggak, kalau hijau mah obat total, bener. Obat total. Obat Iya. totalnya Obat hijau. total hijau ya? Kalau di dokter obat totalnya warna apa? Sebenarnya bukan obat total, itu aku pelembab yang aku pakein di obat total dan ngaruh. Hah? Liga. Bukan. Geli. Itu obat otot. Tapi beneran. Apa? Beneran. Apaan? Ini kan dia juga ngaco nih. Jadi semuanya ini pelembab ditaruhnya ke jerawat yang dia anggap itu pengaruh. Padahal sebenarnya bukan obat jerawat. Iya. tapi ya. Sama kayak bokap gue. Kenapa? Tapi bokap gue lebih pintaran dikit dari dia. Bokap gue dulu kan, gue kan dulu jerawatan ya. Terus gue bilang kan, gue kan kadang-kadang kan suka jerawat kan. Ini sudah jadi dokter kecantikan, bayangin bokap gue. Terus dia bilang apa?
Cat, kenapa jerawat? Maklum lah lagi stres banyak pikiran. Ih, pakai balsam geliga. Dalam hati gue, bapak gue tahu gak sih gue punya klinik kecantikan? Bagian gede terkenal lagi di Indonesia. Masa pakai balsam geliga? Gue bilang. Tapi bisa gak balsam geliga ngilangin jerawat? Jawabannya bisa. Beneran bisa? Bisa. Jangankan balsam geliga. Kalau lu pakai linggis lu congkel kayak gini juga hilang. Kalau linggis kan alat ya. Karena kan ada mentol. Kan ada mentol kan panas kan, kebakar kan. Dok, ntar pada nonton pada tapi dengerin dulu. Oke. Ya tapi kebakar dan akhirnya malah bisa nimbulin scar, bisa nimbulin bekas. Sama kayak apa ya? Odol. Cuka parah. Kenapa gak cuka parah aja sekalian? Cuka parah bisa gak? Jangan kan bolongin kulit lu aja bisa. Cuma ngapain? Kayak kita tuh ada di zaman batu banget. Bunga, kamu ngapain Bunga? Dok, aku lagi ngidupin api unggun pakai batu. Terus aku keluar sini ya. Udah ada korek. Lu goblok. Tapi dok, aku tuh kalau jerawatan sering pakai odol tau. Aku nggak pernah sih. Itu salah lah. Jangan ya Itu teman-teman. salah. Mungkin kalau misalnya 300 tahun yang lalu sebelum ada penemuan obat-obat skincare Belum ya. ada dokter Richard. Iya, mungkin lah ya kita ngomong kayak gitu ya. Antibiotik belum diciptakan Tapi pada zaman sebenarnya itu. bisa nggak? Bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetep Tapi nggak bisa. memberikan efek itu karena gitu. Kita kasih efek panas dibakar. Sama kayak lu punya jerawatan. Jangan kan itu ya. Kutil ya. Lu ada kutil nih ya. Sama ngilangin gimana? Kalau dokter bilang kan ini kita eksisi. Kita buang. Repot banget. Bakar aja. Hilang nggak? Hilang. Jangan kan hilang. Semuanya. Iya. Bener. Atau lu congkel aja kayak gitu ya. Hilang juga. Ini dokternya aneh. Bener. Kita ini sudah ada di abad ke berapa ini, masa kita masih pakai batu cek. Bener. Ayolah. Oke. Udah Berarti saatnya kita pelembab cerdas. Ya, bukan Iya, apa-apa ya. pelembab. Oke, ya udah kalau nggak ada yang Oke Abigail, mau ditanya lagi, namanya girly, orangnya girly. abang-abang orangnya. Iya. Jiwanya abang-abang. Jiwanya Preman. abang-abang. Oke, sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan Iya. habis ini jerawatnya jadi Thank lebih you. baik. Thank you, Jangan lupa di dokter. review ya nanti ya. Nah, setelah konsul langsung bayar di depan ya, karena ini nggak gratis. Tadi udah di banyak kan yang. Abis itu jangan terlalu mahal, nanti dia tambah takut ke dokter. Oh iya, ini kita diskon ya. Terus kan, Kita diskon jadi ya. 25 juta aja. 25 juta sama ini ya SOW ya. SOW. Sama endorse. Terima kasih Kak Rizky.